Assalamualaikum Bu Sri, selamat pagi. Waalaikumsalam, pagi juga Bapak. Sudah sarapan hari ini Bu? Sampun, panjenengan gimana? Alhamdulillah, iya. Oke, Ada semoga sehat aktivitas selalu. yang agak menyibukkan sebelum kita bertatap muka ini? Sementara dipinggirkan dulu saja aktivitasnya. Oh iya, iya, terima kasih Bu. Baik, saya sebelumnya mohon maaf baru bisa ngajak diskusi online sekarang sama Ibu. Kemarin belum bisa sekali karena ya waktu saya yang mungkin lama atau ya karena ada tugas bimbingan PKL juga, Bu. Saya mohon maaf. Nggih, Pak, ndak apa-apa. Paling tidak yang Terus penting panjenengan sekarang sudah mengusahakan kita bertemu. iya, Bu. Oke. Iya, karena saya mencoba menepati janji saya. Untuk yang Ibu coba bicarakan di WhatsApp itu kok sebenarnya menarik, Bu. Oke. Atau In, kan in, kalau di WhatsApp itu hanya sebatas tulisan ya, Bu. Saya nanti berangan-angan itu apa atau kan kalau bertatap muka ini mungkin lebih jelas walau masih dalam kondisi daring. oke. Apa bisa Ibu pertegas dengan yang percakapan kita bahas di WA kemarin melalui ini? Injih, Pak. Saya itu Pak, pengen tuh membuat ruang saung yang menarik dan menyenangkan untuk anak, Pak. Cuman kadang saya itu kadang bingung memulainya dari mana ya, gitu, Pak. Mungkin panjenengan kan pengalaman di mana gitu, gitu saya harus bagaimana ngaten pripun, Pak? Oh iya baik Bu, itu bagus Bu. Terus untuk itu situasi apa ya Bu ya yang menginginkan Ibu pengen membikin saung apa ya, pojok literasi atau pojok baca ya kemarin yang sekilas saya tangkap itu dari Ibu ya? Oke. Nggih, pojok literasi di pojok baca, Pak. Saya kan gini, sekarang itu prihatin dengan permasalahan sekarang itu, jadi pengennya yang tidak suka membaca itu loh, Pak. Nah, saya pengennya sejak usia dini itu anak-anak ya apa menyukai membaca, menulis gitu, tapi dengan cara yang asik dan menyenangkan. Bahkan juga tempatnya, ngaten, Pak. Tapi saya tidak tahu harus memulai dari mana, ngaten. Soalnya dengan keterbatasan dana dan lain-lain ngaten. Berarti mungkin itu keinginan dari Ibu dengan situasi kondisi yang ada di lingkup sekolahan Ibu ya? Keinginan muncul itu ya Bu ya? Injih, Pak. Saya keinginan itu muncul ya karena melihat anak-anak itu kok suka membaca ya. Kan bukunya membaca itu cuma sedikit yang menarik itu, model pop up 3 dimensi itu loh, Pak. Ya itu kadang sering rebutan anak-anak itu. Terus sekarang tuh saya bingung. Terus saya itu pengennya ya tempatnya asik, bukunya juga tersedia. Nah, begitu. Tapi sampai sekarang belum belum ada solusi. Untuk kondisi lingkungan itu sudah mendukung ya Bu? Ya contohnya kalau biasanya itu situasi-situasi yang Ibu inginkan itu kondisi perpustakaan, kondisi buku-buku itu bagaimana? Maksudnya di dalam kondisi itu dalam tanda kutip apa sudah memenuhi, apa belum, atau masih kurang, atau perlu bagaimana gitu Bu? Belum, makanya saya pengennya, membuat saung yang itu, yang menarik gitu loh, Pak. Nah, nanti dari saung menarik itu terus saya siapkan buku-bukunya gitu, saya siapkan, istilahnya pemenuhan peralatannya. Untuk sementara wadahnya dulu saung itu, ngaten. Wah, bagus Bu, itu saung itu berarti merupakan gagasan dari Ibu ya Bu, untuk rencananya ya? Injih, Bagus Bu. Pak. Terus kalau boleh saya tahu dari terwujudnya untuk mewujudkan saung itu, apa langkah-langkah Ibu untuk biar saung itu nyata ada dan banyak di sekolah Ibu gitu? Apa ya, Pak, sepertinya awalnya harusnya karena memang tidak ada dana, saya awalnya harusnya, apa ya, gepok, caranya gepok itu apa ya, nyenggol nyenggol warga setempat untuk, swadaya mencari bantuan tenaga yang gratis gitu, karena kan terbatas dananya. Oh, iya Bu.
seperti yang Ibu jelaskan itu ya Bu ya, terkait dengan dana dan lain sebagainya, atau yang lebih, kalau untuk itu saya mohon maaf ya, maksudnya kita alihkan diskusinya, nggak enak kalau kita berbicara seperti itu ya Bu. Tapi eh, yang mau saya tanyakan, yang mau saya gali informasi dari Ibu, bagaimana jika saung itu udah ada itu? Kiat-kiat apa untuk Ibu bisa menjalankannya agar terfasilitasi dengan keinginan Ibu yang bikin pojok literasi itu? Itu apa yang bisa menjadi kiat atau semangat Ibu lah, semangat Ibu untuk menjalankannya? Apa ya, semangat saya ya nggak tahu ya, dari imajinasi saya mungkin ya, saya itu bayangan saya itu kalau lihat saungnya itu menarik, cantik, alami, karena kita kan kita di gunung. Itu anak-anak itu lebih apa ya, kan di alam terbuka, lebih terbuka wawasannya, lebih tertarik, termotivasi gitu, Pak. Oh, Kalau oh langkah-langkah iya. saya sementara masih belum, masih masih diangen-angen. Iya, Kak. Tapi itu sudah bagus, Bu, ada ide seperti itu. Ibu bisa menerapkan, menuliskan langkah-langkah, terus kriteria-kriteria seperti yang ada di saung. Tadi anak duduk, ibu memberi buku bacaan, di samping saung ada seperti taman-taman hijau yang bisa membuka wawasan itu. Ya, untuk selanjutnya apalagi ya Bu ya, itu menurut saya ya sudah bagus, terus dan yang selanjutnya itu untuk mewujudkannya ya Bu ya, untuk mewujudkan saung kan dalam tanda kutip kendala saung itu aja ya Bu ya, kok bukan itu ya, saung, buku dan sebagainya itu nanti kalau boleh tahu, Ibu yang bisa dihubungi itu pihak terkait yang mana? Sepertinya Ibu tadi kan di depan menjelaskan dengan pihak terkait-terkait itulah. Itu kan merupakan nanti ke depannya dari rencana Ibu serta komitmen Ibu untuk mewujudkan saung itu. Itu pihak terkait mana ya Ibu yang Ibu maksud? Yang saya hubungi mungkin pertama kali ketua yayasan, karena yayasan kita kan PKK. Jadi PKK itu kan kalau kita itu ibu kepala desa itu. Jadi saya pengennya mengkonsultasikan apa ya, mendiskusikan dengan beliaunya. Mungkin beliaunya punya cara gitu ya. Oh oh iya, baik Bu. Mulai dari pihak yayasan, kepala desa, itu bagaimana kiat-kiat Ibu? Maksudnya langkah apa lagi kalau sudah menghubungi ya Bu? Kalau sudah menghubungi, langkah apa lagi yang harus Ibu lakukan gitu loh? Kalau kalau menurut saya, kalau masih hanya menghubungi kan, nanti bisa melalui hanya di WA itu kan dalam untuk komitmen Ibu menurut saya masih dalam tahap awal gitu. Terus langkah selanjutnya itu untuk Ibu apa ya, Bu, ya? Apa ya, mungkin membuat pertemuan ya Pak ya, kayaknya membuat pertemuan, diskusi, pertemuan dengan wali murid, terus dengan ketua yayasan, komite, mungkin kita perlu sama-sama berkumpul mencarikan solusi gitu Pak ya. Iya ya, baik baik, Bu, itu bisa juga untuk memastikan, Bu, ternyata dalam pernyataan Ibu tadi itu bisa untuk memastikan berjalannya keinginan Ibu itu tadi. Oh ya, untuk berarti itu yang perlu saya garis bawahi, jika Ibu sudah mempunyai tujuan, akhirnya terus bisa mengidentifikasi permasalahan yang muncul dalam lingkup sekolah Ibu, Ibu mempunyai rencana seperti tadi rencananya yaitu menambah buku bacaan, mengadakan saung atau seperti gazebo ya Bu ya, saung itu ya? Iya. Ya benar, terus memberi taman-taman, terus
Ibu juga mempunyai komitmen bagaimana untuk melakukannya itu, yang saya garis bawahi itu. Berarti kita sudah menerapkan apa yang kita inginkan, terus Ibu juga udah baik sebagai kepala sekolah ingin mewujudkan itu, mempunyai rencana dan berkomitmen. Itu diskusi yang saya tangkap hari ini dan saya garis bawahi. Mungkin dari Ibu ada masukan atau umpan balik untuk saya? Saya kira belum Pak. Nggih, terima kasih atas waktunya dari pertanyaan beliau, pertanyaan panjenengan mungkin saya sudah bisa menyimpulkan, oh berarti dari diri saya sendiri setelah membuat langkah-langkah terus saya laksanakan pertemuan gitu Pak ya. Ya alangkah baiknya itu Bu, karena ya Ibu harus melihat maksudnya masyarakat sekitar gitu, insight atau ketertarikan dengan ide-ide Ibu itu loh Bu. Kalau menurut saya itu. Iya. Baik. Oh, mohon maaf ya Bu, ini ada waktunya kelas saya. Mohon maaf, saya terima kasih bisa bertanya langsung pada Ibu. Mohon maaf kemarin karena waktu memang nggak sangat mendukung, akhirnya saya bisa melakukan ini sekarang dan ini waktunya saya ngajar Bu. Terima kasih ya Bu, waktunya yang atas diberikan. Sehat Oke, selalu Bu. terima kasih Pak. Saya yang Mari. terima kasih Pak. Sudah Ya Bu, panitia sama-sama. meluangkan waktunya. Ya, J. assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.